Untuk membuat pompa udara gelembung akuarium atau umpan hidup, saya gunakan sumbat pipa ukuran setengah inci. Saya buat dua lubang, satu untuk udara masuk dan satu untuk udara keluar yang dialirkan ke akuariumnya. Lubangnya saya rapikan agar katupnya dapat menutup dengan baik. Katup udara keluar masuknya saya buat dari karet ban dalam sepeda. Karena terlalu tebal dan supaya elastis, karetnya saya belah menjadi dua. Satu untuk katup udara masuk dan satu untuk katup udara yang akan dialirkan ke akuariumnya. Katup udara masuknya saya pasang di dalam pipa dengan lem. Saya uji dengan menyedot dan menekan udaranya secara berulang. Katup satunya saya pasang pada lubang yang lainnya di luar pipa. Katup ini untuk menahan udara agar tidak kembali setelah dipompa ke dalam air. Saya rekatkan dengan lem. Untuk menghubungkan pompa pipa ini dengan selang pengalir udara ke dalam air, saya gunakan suntikan ukuran 5 mili. Saya potong dan ambil bagian ujungnya. Potongannya saya rapikan dengan amplas agar nanti dapat menempel dengan bagus pada pipa. Saya beri lem, lalu saya pasang menutupi katup luar. Saya beri lem lagi untuk memastikan tidak ada bagian yang bocor. Lalu saya uji aliran udaranya. Untuk membran pompanya, saya gunakan ban dalam bekas. Harapannya agar kuat dan tahan lama. Saya lubangi tengahnya untuk memasang tuas pompanya. Tuasnya saya gunakan baut. Saya pasang pada pipa dan saya rekatkan dengan lem. Untuk menguatkan dan tidak ada celah lubang udara yang bocor, saya rekatkan dengan kabel tis. Saya pakai dua kabel tis supaya yakin tidak ada udara yang bocor. Kemudian saya rapikan karet yang berlebih. Karena tuas pada membran pompanya nanti dihubungkan ke motor atau dinamo, jadi ini harus diberi pengait. Pengaitnya saya buat dari kawat bekas kabel internet fiber optik karena kawat ini sangat kuat dan solid. Karena saking kuatnya dan solidnya, sangat susah untuk menekuk dan membentuk kawat ini. Setelah pengaitnya jadi, saya pasang pada tuas dengan membalutnya dengan kawat kabel. Saya beri lem agar solid pada posisinya. Saya gunakan papan kayu untuk tatakan pompa ini. Pada kayu pompanya saya lem. Saya gunakan motor DC 3 volt untuk penggeraknya. Ujung rotornya saya buatkan lengan penggerak tuas pompanya. Lengan ini juga saya buat dari kawat kabel tadi. Saya gunakan jeruji sepeda gayung untuk acuan pembuatannya. Setelah lengan ini jadi, lalu saya pasang pada ujung rotornya. Ujung lengan penggeraknya saya masukkan pada lubang tuas pompanya. Kemudian dinamonya saya pasang dan rekatkan dengan lem pada papan kayunya. Saya coba dengan baterai cas yang dayanya sekitar 3,7 sampai 4 volt. Ternyata motornya tidak kuat. Saya rasa membran karetnya terlalu tebal, jadi saya bongkar dan ganti saja. Setelah karetnya lepas, timpanya saya bersihkan dengan amplas. Saya ganti membrannya dengan handscoon atau sarung tangan latex medis, karena menurut saya ini kuat namun elastis dan tahan lama. Saya buat seperti saya membuat membran
dari karet ban tadi. Hanya saja saya beri karet seal pada bautnya agar saat mengencangkan murnya, membran lateksnya tidak sobek. Kemudian saya pasang membran lateksnya yang caranya sama seperti saya memasang membran yang terbuat dari karet ban tadi. Setelah selesai, lalu saya rakit dan tempel pada papan kayu dengan motornya. Saya coba pompanya, motornya bergerak dan pompanya berfungsi. Ada hembusan udara yang keluar di ujung moncongnya. Casing atau wadahnya saya gunakan kotak plastik bekas jajan. Saya beri lubang untuk ujung moncong pompanya. Rangkaian pompanya saya rekatkan pada kotak dengan double tip. Saya beri stop kontak yang saya pasang pada casingnya. Satu ujung kabel stop kontak saya solder ke motor. Saya pasang baterai holder ke kotak dengan double tip. Pompa ini nanti saya beri dua baterai cas yang saya pasang secara paralel. Setelah kabel-kabelnya saya solder, lalu saya coba. Ternyata daya baterainya sangat besar sehingga motornya berputar terlalu brutal. Saat disentuh, motornya menjadi panas. Menurut saya ini tidak baik, jadi saya ganti motornya dengan yang sesuai dengan daya baterainya. Setelah motornya dipasang, lalu saya coba. Putaran motornya cukup bagus. Getarannya juga tidak brutal seperti sebelumnya. Agar rangkaian pompa ini bisa dicas, maka saya beri sebuah modul charger. Sumber daya casnya bisa dari power bank atau charger HP 5 volt. Saya pasang tutupnya. Saat dicoba ini cukup baik getarannya. Untuk selang udaranya saya gunakan selang bekas alat nebulizer. Satu ujungnya saya potong dan saya pasang pada moncong mesin pompanya. Ujung lainnya saya potong dan ujungnya itu saya beri pemberat agar nanti mudah tenggelam di dalam air. Sebelum pompanya dicoba, saya cas dahulu dengan charger HP. Setelah dirasa penuh, saatnya dicoba. Saya rasa mesin ini berfungsi dengan baik, hanya saja perlu pengujian untuk ketahanan baterainya.
Jika dirasa baterainya nanti kurang awet, mungkin baterainya akan saya tambah dengan baterai yang sama yang saya pasang secara paralel. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan beri komentar di kolom komentar. Jika suka bisa beri like. Jangan lupa subscribe. Oke?